Sebelum kita mulai sesi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, benar bahwa Engkau, Yesus, sayang pada kami. Yesus sayang pada kami, baik waktu kami mengalami kesusahan, baik kami mengalami sukacita. Dan kami tahu Yesus sayang pada kami karena Alkitab yang mengajar kami. Dan Alkitab itulah yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Kami akan renungkan bersama dan kami akan pikirkan bersama. Tuhan kiranya boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus yang sudah memberikan, yang sudah mewahyukan Alkitab itu, boleh menuntun kami, boleh membimbing kami, untuk kami boleh memahami firman-Mu, untuk boleh memahami otoritas Alkitab, untuk memahami begitu agung, begitu indahnya Alkitab yang kami bawa, yang kami percaya, yang kami baca. Biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini bukan hanya berhenti di pengetahuan Tuhan, tapi itu boleh mendorong kami untuk semakin giat untuk membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan yang terlebih untuk melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Engkau sendiri boleh berkata-kata kepada kami, menolong kami memahami ajaran iman Kristen berkaitan dengan Alkitab ini Tuhan. Sehingga kami dikuatkan iman kami, bukan hanya sekedar dikuatkan, kami pun juga terpanggil untuk boleh memberitakan Injil, boleh memberitakan firman-Mu ini kepada orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kurang semangat ya. Selamat malam. Malam. Oke, kita akan masuk ke dalam Grow Class sesi yang kedua gitu ya. Oke, kita akan hari ini membahas tentang Alkitab gitu ya. Hari ini kita akan membicara mengenai Alkitab karangan manusia atau firman Allah. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, hari ini di dunia kita adalah dunia yang dipenuhi dengan penipuan gitu ya. Dengan segala kepalsuan gitu ya. Bapak Ibu pernah mendapatkan WA seperti ini? Itu pernah ya. Semoga tidak dibuka ya surat tilangnya. Padahal sebenarnya bukan surat tilang ya. Mungkin itu penipuan gitu ya. Atau misalnya kita dapat apa lagi? Dapat voucher atau misalnya kita ditelepon gitu ya. Ditelepon, wah Bapak Anda mendapatkan voucher senilai berapa juta gitu ya. Terus kita langsung seneng luar biasa jingkrak-jingkrak. Padahal kita lupa setelah itu ada syarat dan ketentuannya gitu kan ya. Di zaman yang penuh tipu-tipu, itu ya di zaman yang penuh dengan penipuan, kita tuh sering mendapatkan tulisan-tulisan palsu, WA palsu, dan seringkali kita percaya dengan semua itu. Nah pertanyaannya sebagai orang Kristen kita juga dapat tulisan, yaitu Alkitab itu sendiri. Apakah Alkitab sebagai tulisan itu juga penuh dengan tipu-tipu sama seperti yang kita dapatkan dari WA, dari yang lain gitu. Ataukah itu berasal dari Allah sendiri? Nah mari kita akan merenungkan beberapa poin. Yang pertama sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu apakah Alkitab itu. Saya mau tanya, Alkitab itu apa ya? Firman Tuhan. Ada lagi? Karya kabar keselamatan. Oke ya, sudah menjawab ya. Mari kita akhiri dalam doa. Belum. Apakah Alkitab itu? Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3:16. Sudah saya tampilkan di situ, kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 3:16, 1, 2, ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua. Kalau terjemahan baru yang pertama yang Bapak Ibu pegang itu segala tulisan ya. Tapi kalau kitab terjemahan baru yang kedua menggunakan seluruh kitab suci itu ya. Nah, di sini kita melihat dalam perjanjian 2 Timotius 3:16 Paulus bicara semua tulisan atau seluruh kitab suci meskipun konteksnya bicara mengenai perjanjian lama, tapi di dalam iman Kristen kita percaya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru diilhamkan oleh Allah. Ilham itu apa? Nama mas-mas di Indo April. Bukan ya? Diilhamkan itu apa artinya? Seringkali kita mendengar kata inspirasi. Kalau yang pernah belajar teologi biasanya mendengar kata inspirasi. Inspirasi itu diilhamkan. Sebenarnya bukan inspirasi, ekspirasi. Jadi ekspirasi adalah
Seringkali yang dipahami sebagai inspirasi adalah ini sudah ada Alkitab, kemudian Allah menghembuskan nafas, theopneustos, itu dihembuskan nafas. Jadi inspirasi itu seringkali dipahami, ini sudah ada Alkitabnya, Allah menghembuskan, tidak perlu dipraktikkan di sini gitu kan ya, nanti semaput semua. Dihembuskan nafasnya, baru itu menjadi Alkitab. Itu bukan inspirasi. Itu bukan yang dimengerti oleh Alkitab, bukan yang dimengerti 2 Timotius 3:16. R.C. Sproul menggunakan istilah ekspirasi, bukan inspirasi. Ekspirasi berarti apa? Ketika Allah menghembuskan napas, baru keluar Alkitab. Jadi bukan Alkitabnya sudah ada, terus dihembuskan nafasnya oleh Allah, tetapi hasil dari hembusan nafas itu muncullah Alkitab. Allah simpelnya apa sih? Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, berarti seluruh kitab suci itu berasal dari Allah. Kate Matheson mengatakan apa yang Alkitab katakan itu sama dengan apa yang Allah katakan. Jadi Alkitab berasal dari Allah, sumbernya dari Allah, maka ketika membaca Alkitab kita membaca apa yang Allah sendiri katakan. Saya kutip dari pengakuan iman Helvetik kedua bab 1, salah satu pengakuan iman reform gitu ya. Pengakuan iman Helvetik kedua bab 1 mengatakan kami percaya dan mengakui bahwa kitab suci kanonik dari para nabi dan rasul, kanonik itu apa nanti akan dijelaskan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah firman Allah yang sejati dan memiliki otoritas yang cukup dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari manusia. Perhatikan di sini, karena Allah sendiri telah berbicara kepada para bapa leluhur, para nabi, para rasul, dan ia masih terus berbicara kepada kita melalui kitab suci yang kudus. Berarti sekali lagi kita diteguhkan, ketika kita baca Alkitab itu berarti sama dengan kita membaca apa yang Allah sendiri firmankan, apa yang Allah sendiri katakan. Dan kita percaya bahwa Allah itu adalah sumber kebenaran. Berarti tidak ada yang salah pada diri Allah. Siapa di sini yang keberatan dengan poin ini? Percaya ya, Allah itu sumber kebenaran. Sumber kebenaran berarti tidak ada yang salah di dalam diri Allah. Percaya? Percaya ya. Maka kalau Allah sumber kebenaran, maka apapun yang Allah katakan itu pasti benar. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 25 ayat 5a. Pemazmur mengatakan, tuntunlah aku berjalan di dalam kebenaranmu. Kata yang dipakai kebenaran di situ adalah hemet. Hemet itu berarti pasti setia, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Kalau Allah dapat dipercaya, kalau Allah dapat diandalkan, maka konsekuensi logisnya adalah semua firman-Nya, semua apa yang Allah katakan itu pasti bisa dipercaya. Kalau Allah tidak dapat dipercaya, Allah suka menipu, Allah suka berbohong, Allah suka berdusta, maka perkataannya pun juga suka berdusta. Tapi kalau Allah bisa dipercaya, dapat diandalkan, maka firman-Nya itu sempurna. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 19 ayat 8a, Taurat Tuhan itu sempurna, firman Allah sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kesalahan apapun di dalam firman Allah. Bilangan 23:19, Allah tidak seperti manusia yang gampang berubah pikiran. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan English Standard Version, saya coba gabungkan. Allah tidak seperti manusia yang gampang berubah pikiran dan suka berdusta. Bila Allah berjanji pasti ia tepati, bila ia berbicara tentu akan terlaksana. Semua yang Allah firmankan, semua yang Allah katakan pasti akan terlaksana. Karena dia tidak mungkin menipu dan dia bisa diandalkan. Yohanes 17 ayat 17 juga mengatakan firman-Mu itulah kebenaran. Bandingkan dengan perkataan manusia. Kita manusia itu bisa dipercaya enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Berarti perkataan saya juga enggak bisa dipercaya. Oke. Saya akan segera pulang pada malam hari ini. Perkataan kita seringkali tidak bisa dipercaya. Kita sendiri manusia kadangkala beres, kadangkala tidak beres. Kalau ngomong, betul? Kalau kadangkala kita ngomong ya lebih banyak tidak benernya daripada benernya. Kadangkala kita ngomong benar, kadangkala kalau kepepet ngomongnya mulai bohong, mulai menipu dan sebagainya. Apalagi kalau kita tahu siapakah setan. Siapakah setan? Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu iblis. Ini saya gabungkan terjemahan ya, TB2 dengan English Standard Version. Ia tidak hidup dalam kebenaran, berarti bujuk, bohong, menipu gitu ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, apabila ia berdusta, ia berbicara dari karakternya sendiri.
kalau setan dikatakan tidak hidup dalam kebenaran dan disebut pendusta dan bapak segala dusta. Suka menipu, bahasa Yunaninya ada diabolos. Jadi yang suka bolos kuliah sama kerja sama dengan, ya silakan kesimpulan sendiri itu ya. Diabolos, iblis, setan itu dalam bahasa Yunaninya diabolos, artinya penantang Allah, lawan dari Allah. Maka kalau dari awalnya sudah melawan Allah, maka perkataannya pun juga melawan Allah. Kalau tadi Allah itu benar, dapat dipercaya, maka perkataannya juga bisa dipercaya. Kalau setan dari awal sudah melawan Allah, mbahnya penipu, bapaknya dusta, maka perkataannya pun juga pasti menipu. Setuju dulu enggak? Setuju enggak? Setuju ya? Kalau enggak setuju saya pulang loh. Enggak ya. Berarti ketika Allah berfirman di dalam Alkitab, pasti benar? Pasti. Karena Allah yang berfirman itu adalah Allah yang benar, maka firman-Nya itu pasti benar. Kita setuju gitu ya. Pertanyaannya, perkataan siapa yang lebih sering kita taati? Ayo. Perkataan Tuhan, teman kantor, teman bisnis, teman kuliah, teman sekolah, tetangga, culture, kebudayaan, atau iblis? Tadi kan kita kan percaya toh, Tuhan itu benar, maka perkataannya benar. Kalau setan itu bohong, bapaknya dusta, maka apa yang dia katakan pasti bohong, pasti menipu. Manusia itu tidak bisa dipercaya, maka perkataannya juga tidak bisa dipercaya, gitu kan ya. Tapi jujur, hidup kita sehari-hari itu kita lebih suka menaati perkataan Allah, setan, atau tetangga. Yakin? Coba ya, kalau Bapak Ibu punya anak, sudah mau menikah, gitu kan ya, sudah mau menikah, kemudian Bapak Ibu itu lagi datang sebuah pesta, gitu ya, ketemu sama teman-teman Bapak Ibu, gitu kan ya. Kemudian salah satu teman itu mengatakan seperti ini, kan Bapak Ibu kan punya anak, mau segera menikah, maka teman Bapak Ibu memberikan saran, Bu, kalau kamu mau menikahkan anakmu tuh ya, pilih tanggal yang baik supaya pernikahan anakmu itu baik. Yang kita lakukan, ini enggak pernah dengar ini. Enggak pernah dengar advice ini, saran ini. Pasti pernah dengar kan, ada tanggal baik, mau menikah harus pilih tanggal baik. Kalau yang tanggal merah pasti baik karena libur gitu kan ya. Tapi kalau yang tanggal yang lain itu ya, ada tanggal-tanggal yang dianggap yang keramat gitu kan, tanggal yang tidak boleh dilangsungkan pernikahan misalnya itu kan ya. Kita nurutin enggak? Tapi yang sering kali terjadi banyak orang Kristen kan gitu kan ya. Kan baik toh motivasinya, kan tujuannya supaya pernikahan anakku tuh baik. Jadi pilih tanggal juga baik. Tapi meskipun sudah pilih tanggal baik, pernikahannya apa jamin baik? Belum tentu. Terus kemudian kalau kita mau menginginkan pernikahan baik, tangganya enggak baik, bisa? Bisa lah, logis kan? Nah sekarang apa yang Alkitab katakan sih sebenarnya? Alkitab mengatakan Pengkhotbah 7 ayat 14. Saya pakai terjemahan baru yang kedua dan bahasa Indonesia masa kini saya gabungkan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa, perhatikan di sini, hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Kita tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hari mujur, hari malang, tanggal baik, tanggal tidak baik, itu semua dijadikan oleh Allah. Tidak ada yang namanya kita tidak boleh melakukan ini. Nanti kalau kita melakukan ini, nanti sial. Kalau melakukan ini, kamu nanti sial. Kalau kamu melakukan ini, sial dan sebagainya. Tidak ada. Karena Tuhan menjadikan semua hari malang maupun hari mujur, itu sama-sama dijadikan oleh Allah. Jadi kita lebih menaati perkataan siapa? Tetangga, istri, pengakuan jujur sekali ya. Pengakuan jujur sekali ya. Tolong dikonseling sama penginjil Juli ya nanti ya. yang bilang istri ya. Perkataan siapa? Perkataan, jangan ngomong yang istri, jangan ngomong suami ya. Balas dendam nanti ya. Jadi perkataan siapa yang kita turuti? Perkataan Allah gitu ya. Karena Allah benar, tidak pernah salah, tidak pernah menipu, sedangkan setan bapaknya penipu. Kalau manusia kadang-kala nggak jelas. Tapi jujur ya, kita tahu semua konsepnya, tapi begitu kita praktek,
Yang kita lakukan apa? Kita lebih perkataan siapa yang kita turuti? Ayo, ada anggota keluarga meninggal, gitu kan ya. Masih melakukan 40 hari enggak? Ayo, 100 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu perkataannya siapa yang kita turuti? By the way, kenapa sih orang Kristen enggak boleh 40 hari? Enggak boleh apa enggak boleh? Ya, terjadi konflik pada malam hari ini. Ya, segera saya akhiri dalam doa. Kenapa enggak boleh 40 hari sih? Ini agak menyimpang sedikit. Kenapa ada orang yang percaya harus 7 hari, 40 hari, 100 hari? Karena mereka percaya orang yang sudah meninggal itu healing-healing dulu di dunia, habis itu baru ke surga. Padahal Alkitab bilang apa? Kalau kita sudah mati, kita tidak perlu healing-healing di dunia, kurang kerjaan, langsung pergi surga, apa? Neraka. Lihat ya, kenapa kita lebih menuruti perkataan dunia yang sebenarnya gak logis sama sekali gitu kan. 40 hari, 100 hari, terus 40 hari, kita mengadakan 40 hari meninggal anggota keluarga kita. Keluarin duit enggak? Enggak mungkin kan gratis, enak, ya enggak mungkin kan, masih keluar duit kan. Kalau kita melakukan 40 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, kita bisa keluarkan banyak. Tapi kalau untuk misi penginjilan, penerjemahan Alkitab, mahasiswa yang sekolah teologi, kita enggak nyumbang duit sama sekali. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Maka mulai sekarang berhenti untuk menaati perkataan-perkataan kebudayaan. Tidak semua kebudayaan salah ya. Tapi ada kebudayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan perkataan Allah, kita harus berani tidak menyetujuinya. Itu ya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, sekarang yang kedua, apa artinya Alkitab itu dapat dipercaya? Alkitab itu berasal dari Allah, Alkitab itu yang ngasih itu adalah Allah, sumbernya Allah. Kalau Allah tidak salah, maka firman-Nya juga tidak salah, maka Allah menuliskan firman-Nya tanpa salah. Tanpa salah itu dimengerti sebagai apa sih? Saya menggunakan istilah yang mungkin agak rumit gitu ya. Kata inerrancy dan infallibility. Bagi yang sekolah teologi mungkin, atau mungkin yang belajar pernah dengar ini ya. Inerrancy dan infallibility. Apa bedanya inerrancy dengan infallibility? Beda tulisannya ya, terima kasih. Inerrancy sama infallibility bedanya apa? Bapak Ibu pernah enggak di sekolah pernah mendapatkan nilai 100 tidak? Mata pelajaran apa? Pendidikan jasmani, terima kasih. Itu rasanya nemen banget gitu, pendidikan jasmani 100 gitu ya. Nilai apa kira-kira dapat nilai 100? Biologi, wah luar biasa ya, saya aja kalah gitu ya. Oke, biologi. Itu ya, biologi dapat nilai 100. Pertanyaannya, apakah menjamin Bapak Ibu yang dapat nilai 100 di biologi, mata pelajaran biologi, di ulangan yang kedua, itu juga dapat nilai 100? Biologi? Belum tentu. Kalau ada ulang ujian lagi, tapi mata pelajaran lain, misalnya bahasa Inggris, apakah menjamin dapat nilai 100? Enggak juga, gitu ya. Berarti yang pertama itu berarti hoki. Terima kasih ya. Nah, apa bedanya inerrancy dengan infallibility? Inerrancy adalah sama seperti kita menuliskan atau menjawab semua soal di ujian yang pertama dapat nilai 100, itu namanya inerrancy. Kita tidak salah dalam satu hal, ujian yang pertama, mata pelajaran biologi. Tapi tidak menjamin di mata pelajaran biologi di ujian yang kedua, atau mata pelajaran bahasa Inggris di ujian yang kedua, apa yang pertama, apa ketiga, itu dapat nilai 100. Itu namanya inerrancy. Hanya memungkinkan satu aja yang tidak salah, saya ambil dari ilustrasinya R.C. Sproul ya. Jadi inerrancy itu hanya seperti ini, satu tidak salah dalam satu hal, itu manusia, dan tidak selalu salah di kali yang kedua atau kali yang ketiga. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, inerransinya benar, Allah tidak mungkin bersalah menuliskan firman-Nya dalam satu hal,
tapi infallibility juga. Berarti Allah yang sama juga tidak mungkin bersalah menuliskan firman-Nya dalam semua hal. Jadi beda ya. Kalau manusia tidak bersalah dalam satu hal, kalau yang lain hal itu banyak salahnya. Tapi kalau Allah tidak bersalah dalam satu hal, inerrancy, tapi juga tidak mungkin bersalah dalam semua hal, infallibility. Itulah yang kita percaya sebagai orang Kristen. Berarti Alkitab tidak mungkin salah, berarti yang pertama adalah Alkitab tidak bersalah dalam satu hal dan Alkitab tidak mungkin bersalah dalam semua hal. Dan ini yang diajarkan oleh orang Kristen sejak zaman bapak-bapak gereja hingga sekarang. Kita akan coba melihat beberapa, saya tidak akan kutip semua ya. Bapak gereja yang pertama adalah Clement. Clement dari Roma itu kira-kira 35 sampai 99 Masehi itu ya, berarti dekat dengan peristiwanya Yesus gitu ya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Clement. Perhatikan baik-baik kitab suci yang merupakan perkataan Roh Kudus yang benar. Perhatikanlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak adil atau palsu tertulis di dalamnya. Itu yang dikatakan oleh Bapak Gereja Clement. Apa yang dikatakan oleh reformator John Calvin? Karena hikmat kita seharusnya tidak lain daripada merangkul dengan kerendahan hati yang mau diajar dan setidaknya tanpa mencari-cari kesalahan segala sesuatu yang diajarkan dalam kitab suci yang kudus. Pengakuan iman gereja-gereja Injili itu ya, The Chicago Statement on Biblical Inerrancy, pasal yang keempat. Karena sepenuhnya dan secara lisan diberikan oleh Allah, kitab suci tidak memiliki kesalahan atau cacat dalam semua pengajarannya dan sebagainya. Berarti dari awal, dari Bapak Gereja, reformator hingga zaman sekarang, The Chicago Statement on Biblical Inerrancy, abad 20, itu mereka semua percaya bahwa Alkitab tidak bersalah dalam satu hal dan tidak mungkin bersalah dalam segala hal. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah Alkitab tidak mungkin bersalah dalam naskah asli. Yang kita punya, Bapak Ibu punya Alkitab dalam bahasa apa? Tidak punya Alkitab. Indonesia gitu ya. Kebanyakan Indonesia. Mungkin yang bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Yang bisa Mandarin, bahasa Mandarin gitu ya. Yang kita punya, yang kita pegang setiap minggu, setiap hari kita pegang, kita baca, itu semua adalah naskah terjemahan. Dan itu semua berasal dari naskah asli. Jadi yang tidak bersalah, tadi dikatakan inerrancy dan infallibility, itu adalah dalam naskah asli. Dan naskah asli Alkitab kita sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Semoga ini memberikan penghiburan. Karena tidak ada, enggak ya. Naskah asli kita tidak ada lagi. Berarti apakah itu tidak bisa dipercaya? Kalau anggapannya naskah aslinya tidak ada dan itu tidak bisa dipercaya, maka tanyakan sama kitab suci agama lain. Naskah aslinya ada enggak? Saya jamin tidak ada juga. Jadi enggak usah khawatir kalau ditanyain sama orang, apalagi yang agama seberang gitu kan. Itu naskah asli Alkitabmu enggak ada, berarti Alkitabmu tidak bisa dipercaya. Gampang nanyanya, coba tanya yang sana, pihak server sebelah. Teks aslinya ada enggak? Kalau sampai dia bilang ada, kitabnya turun dari surga, itu namanya bohong ya. Karena sebenarnya mereka juga percaya kitab sucinya, naskah aslinya sudah tidak ada, bahkan dibakar. Nanti akan dijelaskan ya. Jangan sekarang ya, nanti tambah panjang lagi. Nah, Alkitab tidak bersalah dalam naskah aslinya. Meskipun naskah asli Alkitab tidak ada, tapi kita punya naskah terjemahan. Jadi kalau kita percaya naskah asli Alkitab kita tidak ada, itu tidak jadi masalah karena naskah asli Alkitab itu diterjemahkan dan terjemahannya itu begitu banyak. Kita melihat di situ ada 25.000 kurang lebih manuskrip gitu ya. Jadi ini naskah asli Alkitab tidak ada, tapi sebelum ini tidak ada, naskah asli ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan itu jumlahnya 25.000 kurang lebih. Dan itu banyak sekali ya, 25.000 manuskrip, 6.000 diantaranya manuskrip berbahasa Yunani. Dan ini menjadi kekuatan buat kita. Kalau kita tidak menemukan naskah asli, kita masih percaya bahwa naskah asli, naskah terjemahan itu masih bisa dipercaya. Karena
tingkat kesalahannya itu sangat minor sekali. Itu ya. Meskipun ada 6 manuskrip banyak, tetapi kita percaya bahwa manuskrip itu paling dekat dengan aslinya. Kenapa balik ya? Manuskrip Perjanjian Baru yang terawal, Papirus John Ryland P52 itu berisi Yohanes 18 ayat 31 sampai 33. Perhatikan di situ tanggalnya, 100 sampai 150 Masehi. Itu papirus ya. Manuskrip Perjanjian Baru dulu berasal dari kulit binatang, jadi bukan kertas seperti sekarang itu ya. Jadi zaman dulu itu pakai kulit binatang dan kulit binatang itu cepat lapuk. Makanya tidak heran kalau kita melihat gambarnya seperti tadi kan ya. Gambarnya hilang. Gambarnya tidak bisa seperti kertas biasa yang kita punya, tapi kertasnya itu bisa robek sini, robek sini, robek sini. Itu namanya biasa karena itu dari kulit binatang. Dan perhatikan di situ tanggalnya. Penulisan Injil Yohanes diperkirakan kurang lebih 85 sampai 90 Masehi. Dan Papirus 52 John Ryland itu ditemukan kira-kira ditemukannya itu isi dari papirus itu tertanggalnya 100 sampai 150. Jaraknya tidak terlalu jauh kan. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung ya, saya kasih ilustrasi. Muka-muka penuh dengan keraguan gitu ya. Coba saya memberikan ilustrasi gini ya. Misalnya nih, hari ini tanggal 16 April 2026. Ada grow class Alkitab itu ya, pembicaranya saya. Kemudian ada salah satu dari antara kita, penginjil Yunike misalnya. Yunike betul ya? Ya Yunike. Penginjil Yunike itu ternyata dia ikut, dan bukan hanya sekedar ikut, dia update status. Besoknya 17 April 2026, update status di media sosial. Itu kan ya, dia komentar tentang isi dari seminar ini. Tapi salah satu di antara kita, misalnya penginjil Juli itu punya anak, anaknya punya cucu, anaknya punya anak lagi, berarti penginjil Juli itu punya cucu, itu diceritain sama penginjil Juli, diceritain sama emaknya, dan itu kira-kira cucunya itu menulis di media sosial, nggak tahu berapa puluh tahun yang akan datang itu media sosialnya apa gitu ya. Misalnya tahun 2056, cucunya penginjil Juli itu laporan, nulis di media sosial tentang apa yang terjadi 16 April ini. Saya tanya kepada Bapak Ibu ya, laporan mana yang lebih bisa dipercaya? Ini atau ini? Terima kasih jawabannya. lebih bisa dipercaya mana? Yang dekat dengan peristiwa atau yang jauh dari peristiwa? Yang dekat. Kenapa kok yang dekat? Karena nggak jauh. Ya terima kasih. Ya karena lebih fresh gitu, betul kan? Kalau penginjil Yunike itu salah ngetiknya, salah input, salah meringkas bahan materi ini, maka saya yang baca media sosialnya penginjil Yunike pasti akan ngomong kan. Bener gak sih? Tapi kalau misalnya cucunya penginjil Juli tahun 2056, baru nulis 2056, sedangkan saya yang nggak tahu masih hidup apa enggak tahun segini gitu kan ya. Bagaimana bisa klarifikasi? Nah sama, ketika manuskrip Perjanjian Baru itu Injil Yohanes sendiri itu ditulis kira-kira 85 sampai 90 Masehi, dan papirus catatan pertama terawal yang ditemukan itu 100 sampai 150, berarti dekat sekali dengan peristiwa. Jangan dibayangkan kayak sekarang ya, kalau sekarang itu kan gampang, tinggal di-record, direkam, terus tinggal catat lagi, gampang sekarang. Zaman dulu enggak ada alat perekam, enggak ada, jangan dibayangkan seperti sekarang. Jadi makanya mereka menggunakan ingatan mereka sendiri, mereka tulis, mereka ada berbagai macam cara ya, bisa mendengarkan dari orang lain gitu kan dan sebagainya, nanti kita akan pelajari itu. Tapi paling tidak mereka tidak bisa seperti kita langsung merekod, merekam kemudian nulis. Makanya mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi cukup lama pun tidak selama sampai 100 tahun ya. Perhatikan cuma antara berapa? 85 sampai 90. 100 sampai 150. Berarti kira-kira 10
10, 15, 20 tahun ya. Enggak sampai 30 tahun sampai 50 tahun enggak sampai seperti itu. Enggak mungkin selama itu. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya perjanjian baru kita itu bisa dipercaya. Dan kalau kita membandingkan misalnya dengan catatan sejarah yang lain, ini kita bisa membandingkan gitu ya. Antara perjanjian baru dengan semua penulis kitab kuno, maka perjanjian baru itu lebih banyak bisa dipercaya. Misalnya kita membandingkan dengan Homer. Homer itu dari penulis kitab kuno gitu ya. Homer itu penulisannya 450 sebelum Masehi dan salinan terawal jauh banget. By the way, SM itu sebelum Masehi itu anggapannya min 450 gitu ya. Bayangkan min 450 itu salinan pertama, teks pertama gitu ya waktu penulisan. Nah disalinnya, salinan terawalnya 900. Jadi 900 kurangi min 450, tinggal ditambah sendiri. Berapa? 1.300-an, 1.350 tahun. Dari jarak penulisan sampai salinan terawal saja, salinan paling pertama itu sudah 1.000 lebih. Dan kalau sampai sebegitu lama, itu membuktikan bahwa mungkin saja bisa terjadi penambahan, perubahan, pengurangan. Wajar kan? 1.000 tahun kok lama sekali. Jangan-jangan ada penuh dengan dongeng-dongeng dan sebagainya, ditambah-tambahi mitos dan sebagainya. Juga Aristotle, Julius Caesar, Livy, Tacitus dan sebagainya. Tapi hanya perjanjian baru, perhatikan di situ, waktu penulisan 60, kemungkinan itu Injil Markus gitu ya. Dan salinan terawal ada 130 Masehi, tidak sampai 100 tahun. 100 tahun itu pun dibandingkan dengan yang atas-atasnya itu jauh sekali. Yang 1.000 tahun, 950 tahun, 1.300 dan sebagainya. Dan yang kita punya salinannya 25.000 banyaknya. Dan keakuratannya, ketelitiannya 99,5%. Dan ini menguatkan kita. Coba kita agak sedikit membandingkan dengan kitab suci agama seberang. Kitab suci agama seberang itu juga mengklaim punya bahkan katanya bisa ratusan ribu manuskrip. Tapi jangan, oh begitu ya, berarti kitab suci agama seberang itu bisa dipercaya. Tidak, di dalam sejarahnya mereka itu, ini kan nabi mereka, by the way nabi mereka buta huruf, tahu ya Bapak Ibu ya. Nabi mereka buta huruf, jadi nabi mereka tidak menulis apapun, kitab suci apapun, yang nulis itu adalah teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan murid-muridnya. Ketika semua itu ditulis, disalin, sama seperti kita, ada penyalinan, ada penerjemahan dan sebagainya, tibalah pada satu orang, namanya U, saya pakai istilah U gitu ya, supaya tidak ketahuan, U gitu ya, namanya U, dia ini adalah seorang sahabat dari sang nabi. Dan U ini karena dia itu punya otoritas pada waktu itu, dia membakar semua terjemahan, semua salinan yang sudah beredar pada waktu itu dan menggunakan salinan dia sendiri. Dan itu yang berlaku sampai sekarang. Kalau kita terjemahan banyak ini tidak pernah ada yang dibakar. Kalau mereka ada yang dibakar oleh oknum yang namanya U. Makanya sampai sekarang mereka punya teks kitab suci itu bukan berasal dari pertama, dari sahabatnya Nabi dan teman-temannya di awal, tidak. Tapi dari zamannya U. Jadi lebih bisa dipercaya mana? Yang satu kita tidak dibakar, dibiarkan terjemahan, naskah terjemahan banyak. Sedangkan yang server sebelah ada proses pembakaran naskah, sehingga yang dimiliki sekarang itu berasal dari U. Jadi lebih bisa dipercaya mana? Jadi jangan gampang login minggu kayak bulan lalu ya. Jangan gampang login. Begitu dengerin YouTube-nya si D itu kan ya. D titik-titik gitu kan. Langsung, oh ya Alkitab itu dipasukan ya. Wah gini-gini. Sedangkan kitab sucinya itu enggak, kitab suci yang server sebelah itu tidak dipasukan, lebih berasal dari Tuhan dan sebagainya. Jangan percaya omong kosong mereka. Karena sejarah mengatakan bahwa mereka kitab suci mereka pun juga ada proses pembakaran seperti ini. Dan itu tidak bisa dipercaya. Lah ini kalau ini semua kitab terjemahan dibakar, terus bagaimana kita bisa ngecek? Sedangkan kita naskah aslinya meskipun tidak ada, tapi naskah terjemahannya itu masih banyak dan itu kita bisa cek. Bagaimana dengan perjanjian lama juga sama.
Juru tulis pada waktu itu menyalin dan melestarikan teks PL secara hati-hati dan teliti. Mereka menghitung jumlah baris, huruf, dan kata per halaman, salinan baru, dan kemudian memeriksanya dengan jumlah aslinya. Dengan teliti, harus huruf, baris, sampai kata diperiksa benar-benar. Kalau ada yang salah, mereka rela untuk membuang kesalahan itu, membuang salinan teks yang salah itu, gitu ya, yang baru disalin, kemudian ganti yang baru. Dan ini yang menarik perhatian, di dalam perjanjian lama, itu ya, teks 1947 di dalam Qumran, penemuan gulungan laut mati, itu tahun 1947, itu isinya kira-kira ada 800 gulungan, dan itu usianya 250 sebelum Masehi sampai 50. Dan salah satunya adalah kitab Nabi Yesaya. Dan kitab Yesaya yang ditemukan itu kurang lebih 75 sebelum Masehi usianya, dan salinan Yesaya terawal itu 1008 atau 1009 sebelum Masehi, dan akurasi penyalinannya 95%. Dalam perjanjian lama pun Alkitab bisa dipercaya sampai keakuratannya 95%, gitu ya. Jadi cukup bisa dipercaya. Kalau ada yang tanya, kok 95, kenapa tidak 100? Karena kalau teks perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani dan itu tidak mudah disalin apalagi diterjemahkan. Disalinnya aja susahnya setengah mati, gitu ya. Nanti kita akan melihat kalau ada yang tanya tentang itu, gitu ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu susahnya setengah mati karena ada titik-titiknya. Penginjil Yunika pasti tahu, penginjil Juli, gitu ya. Bahasa Ibrani itu ada titiknya, bisa titik 1, titik 2 itu untuk vokal, kemudian ada titik seperti ini, dan itu kalau salah salin, salah ngelihat, penyalinnya itu salah melihat, itu berabe. Apalagi model zamannya saya gitu ya, stensilan gitu ya. Mungkin yang anak-anak muda sekarang Gen Z mungkin nggak tahu ya. Kalau zamannya Bapak Ibu, zamannya saya pasti zamani istilah stensilan ya. Stensilan di fotokopi itu kan ya. Itu kalau hasil fotokopiannya itu ada titik mesin fotokopi, dan itu pas di dalam abjad Ibrani. Wah, ciloko itu. Bisa artinya sudah berbeda gitu ya. Makanya tingkat penyalinan perjanjian lama itu 95%, tidak sampai 100 karena abjad Ibrani tidak mudah untuk disalin. Berarti kalau semua Alkitab PL dan PB bisa dipercaya, maka kita percaya bahwa Allah yang sudah mewahyukan firman-Nya dari awal, maka Dia pasti akan memeliharanya hingga akhir. Supaya apa? Supaya kita bisa mempelajari firman, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih gunanya kita mempelajari yang rumit-rumit ini? Alkitab tidak bersalah, itu gunanya apa? Aplikasi praktisnya adalah yang pertama adalah Alkitab berotoritas dalam segala aspek kehidupan. Segala aspek kehidupan. Kita percaya bahwa Alkitab tidak bersalah, bukan hanya dalam hal-hal iman, tetapi juga dalam hal sejarah, dalam hal sains, dalam hal bahasa. Berarti bagi kita orang Kristen tidak ada yang namanya split. Split itu artinya apa? Kalau kita di gereja itu alim, kelihatannya rohani, begitu kita masuk ke dalam dunia bisnis, kita jadi rohana. Kalau di gereja rohani, di luar gereja rohana. Kalau di dalam gereja kayak malaikat, di luar gereja kayak setan. Gitu kan ya. Alkitab tidak pernah mengajar seperti itu. Kalau Alkitab berotoritas dalam segala hal, dalam iman, dalam keselamatan, dalam sains, dalam sejarah, dalam bahasa, maka kita juga melihat kehidupan kita itu juga menyeluruh, tidak sebagian. Oke, saya coba tanya ya. Menurut Bapak Ibu, apa artinya melayani Tuhan? Ayo, melayani Tuhan artinya apa? Meresponi kasih Tuhan. Oke. Bidangnya apa? Jenisnya apa? Melayani Tuhan itu kayak apa? Dalam kehidupan kita. Ini jawabannya lumayan baik ya. Seringkali saya mendapati jawaban yang
cukup mencengangkan. Apa arti melayani Tuhan? Bagaimana kita melayani Tuhan? Apa wujud melayani Tuhan? Biasanya kita dengar apa? Memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? 1, berdoa. 2, baca Alkitab. 3, beribadah. 4, memberitakan Injil. Terus ikut misi dan sebagainya. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan seringkali cara pikir kita hanya sebatas itu. Tapi kalau ditanya, main game hubungannya sama melayani Tuhan itu apa? Bingung nggak? Apa hubungannya ya? Kalau main game ya main game. Kalau healing pergi ke Malang, ke Batu, ke Bali ya nggak ada hubungannya sama Tuhan lah. Itu urusannya hari Minggu gitu kan. Cara pikir kita kan. Saya waktu ngajar di Petra itu pernah ngajar di UK Petra, saya pernah tanya kepada mahasiswa ya. Apa bedanya dokter Kristen, apa bedanya orang Kristen kalau main game dengan orang non-Kristen kalau main game? Bapak Ibu tahu jawabannya? Mereka menjawab di luar nurul gitu ya. Mereka menjawab, gampang Pak, kalau orang Kristen kalau mau main game doa terlebih dahulu. Itu namanya bukan bedanya. Kalau itu cuma sekedar doa sebelum main game, tidak doa sebelum main game. Itu enggak ada bedanya. Itu bukan esensi beda antara Kristen dengan tidak Kristen. Bedanya apa? Cara menggunakan waktu itu beda. Filosofinya beda, cara hidupnya beda, perspektifnya beda, semua beda. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya ketika kita beraktivitas. Sama-sama makan. Apa bedanya orang Kristen makan dengan orang non-Kristen makan? Jangan dijawab doa sebelum makan loh ya. Bedanya apa? Kita makan, bersyukur kepada Tuhan, kita makan, jangan bahasa Yunaninya danjek gitu kan ya. Jangan rakus gitu kan ya. Kita peduli juga dengan orang lain dan sebagainya. Jangan egois, karena itu makanan enak, diraup semua, dimakan semua. Nah itu konsep-konsep prinsip-prinsip iman Kristen yang berkaitan dengan makan. Kalau Alkitab itu berotoritas dalam segala aspek, berarti kita pun juga harus pola pikir kita adalah menyeluruh, bukan parsial. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 anak, kemudian ditanyain sama penginjil Juli, Bu anaknya ada berapa? 2 anaknya. Oh kuliah di mana? Oh yang 1, yang kokonya itu terpanggil jadi hamba Tuhan. Dia sekolah Alkitab. Yang tidinya sekuler, kuliahnya sekuler. Itu kan ya. Tidak boleh mengucapkan seperti itu. Kenapa? Karena seolah-olah kalau mengatakan kamu kuliah sekuler, dalam arti kuliah ekonomi, kuliah hukum, kuliah manajemen dan sebagainya, itu tidak berhubungan dengan rohani kan. Padahal sebenarnya Allah itu adalah Allah yang berotoritas di dalam segala aspek kehidupan. Amin. Berarti tidak ada pemisahan, yang satu sekuler, satu sakral, yang satu tidak ada hubungannya dengan rohani. Ekonomi enggak ada hubungannya sama rohani, manajemen enggak ada hubungannya sama rohani, tidak seperti itu ya. Dan juga Alkitab berotoritas, berarti Alkitab itu menjadi perspektif kita memandang segala sesuatu. Apa hubungannya kita menggunakan kacamata Alkitab untuk melihat misalnya bisnis? Kira-kira apa? Gak ada hubungannya, bisnis ya bisnis saya, pokoknya kerja ya kerja aja, bisnis ya pokoknya pakai prinsip-prinsip bisnis lah gitu kan ya. Kita pada ngajarin tentang bisnis enggak? Bingung kan ya? Padahal kita memberikan beberapa petunjuk tentang bisnis, misalnya kita harus jujur dan berintegritas. Kita harus mengasihi orang lain, tidak cari kesempatan membuat orang lain rugi, dan tidak cinta uang. Itu prinsip Alkitab berbicara mengenai bisnis. Jadi Alkitab berotoritas dalam segala hal, berarti Alkitab adalah perspektif, cara pandang, kacamata yang kita pakai untuk kita melihat segala sesuatu. Kalau kita healing, kita pergi main game, kita cangkruan, kalau bahasa sekarang gitu, cangkruan, hangout sama teman, ada prinsip Alkitabnya? Ada, tentu ada. Tapi tidak berarti kita jadi orang aneh ya. Wah semua Alkitab berarti termasuk cara berpakaian. Tidak gitu kan ya. Cara pandang kita, kacamata kita, perspektif kita itu harus dari Alkitab. Karena dia Allah yang memberikan firman itu menjadi pedoman bagi kita. Itu yang menjadi perenungan buat kita pada malam hari ini. Itu apa artinya Alkitab dapat dipercaya? Sebentar. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih buktinya Alkitab itu dapat dipercaya? Saya memberikan 3 akronim yang bisa diingat, dibawa pulang itu RAK, itu ya.
Ingat ya, rak. Rak itu berarti rak buku, rak apa gitu ya. Pokoknya rak lah gitu ya. Apa sih bukti Alkitab dapat dipercaya? Rak gitu. Yang pertama adalah Roh Kudus yang bersaksi. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 2:14, manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Berarti kalau kita percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, bukti yang pertama adalah itu berasal dari Roh Kudus. John Calvin juga mengatakan, karena sebagaimana Allah sendiri adalah saksi yang tepat bagi dirinya dalam firman-Nya, demikian pula firman-Nya tidak akan diterima di dalam hati manusia sebelum dimeteraikan oleh kesaksian batin roh. Oleh karena itu roh yang sama yang telah berfirman melalui para nabi harus menembus ke dalam hati kita untuk meyakinkan kita bahwa mereka dengan setia mewartakan apa yang telah diperintahkan ilahi. Simpelnya apa sih? Simpelnya seperti ini. Allah itu adalah Allah yang mewahyukan firman Tuhan. Allah adalah Allah yang mewahyukan Alkitab. Ini Alkitab, Allah yang mewahyukan Alkitab, Allah yang memberikan Alkitab itu kepada kita. Maka Allah yang sama juga memberikan kesaksian supaya kita yang membaca ini bisa percaya Alkitab firman Tuhan. Semoga bisa dipahami ya. Allah memberikan Alkitab, tapi Allah yang sama juga memberikan kepada kita sebuah kesaksian, sebuah bukti supaya kita bisa percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa tahu buktinya, kesaksiannya, yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Makanya orang Kristen dengan orang non-Kristen ketika membaca Alkitab itu berbeda. Orang non-Kristen membaca Alkitab kebanyakan cari kesalahan. Cari pembenaran buat mendukung agamanya sendiri. Kita pernah dengar itu kan ya. Misalnya Yohanes ini itu bukan merujuk kepada Roh Kudus, itu merujuk pada nabi kami. Nah, lihat ya, cara membaca Alkitabnya apa? Dicocok-cocokkan, baca Alkitab, wah ini cocok ini cocok buat nabi kami gitu, nabi dalam agama kami. Mereka membaca Alkitab dengan pola pikir, saya baca Alkitab untuk mengkritisi, saya baca Alkitab untuk menghakimi, untuk membuat agama saya, agamanya server sebelah itu bisa dipercaya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, tujuannya bukan seperti itu, tetapi tujuannya supaya kita percaya kepada Allah itu sendiri. Itu yang membedakan kita. Makanya kekristenan orang Kristen dengan orang non-Kristen itu beda cara baca Alkitabnya. Dan Roh Kudus yang sama, yang sudah memberikan kita hati kesaksian supaya kita bisa percaya kepada firman Tuhan, juga mengubah kehidupan banyak orang. Makanya orang Kristen kalau baca Alkitab, beberapa orang itu mendapatkan sebuah peneguhan, sebuah pencerahan, supaya dia itu bisa hidup memuliakan Tuhan. Contohnya adalah Nick Vujicic. Bapak Ibu pasti tahu ya Nick Vujicic siapa? Dia adalah yang jual gorengan. Bukan ya, Nick Vujicic adalah tokoh yang viral, kita pasti tahu kan. Dia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dan ini dia katakan, ketika dia lagi depresi, ketika dia lagi down, dia membuka Alkitab di dalam Yohanes 9, dan ini yang dia katakan. Dia menyembuhkan, Yesus menyembuhkan bagian tubuh pria buta itu, tapi saya berkata kepada Tuhan, saya tidak tahu apa rencanamu, tapi aku percaya padamu. Perhatikan ya, ketika Nick Vujicic membaca Alkitab Yohanes 9, dia yang depresi awalnya, kemudian dia dapat kedamaian dari Tuhan. Karena dia membaca Alkitab. Roh Kudus itu bekerja seperti itu. Dan yang berikutnya adalah Alkitab itu satu. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis dalam periode sekitar 1.500 tahun dan lebih dari 40 orang penulis, tetapi semuanya menuju kepada satu tujuan yang sama. Yosua itu siapa? Penyanyi lagu anak-anak diobok-obok. Bukan ya, Yosua itu siapa? Panglima, ya hamba Tuhan ya pasti. Yosua siapa? Panglima angkatan bersenjata. Daniel, Perdana Menteri. Paulus, muridnya guru besar Gamaliel. Petrus,
nelayan. Mereka semua kan bukan koncoan kan. Yosua tidak punya nomor WA-nya Petrus sama Paulus kan. Tapi kenapa mereka menulis semuanya itu dalam satu tujuan yang sama. Tidak ada yang berbeda sedikit pun. Itu membuktikan bahwa Alkitab kita itu satu. Saya coba meminta kesediaan 5 orang untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? 5 orang. Saya nggak mau tunjuk. Langsung duduk kepala semua ya. Yang muda-muda lah, 5 orang. Yang muda 3 orang, yang cukup senior gitu. Bisa maju 2 orang. Siapa? Loh ini, berdiri, luar biasa ya. Wes, luar biasa ya. Luar biasa, sudah ada korban 2 orang ya. Ada lagi yang mau maju, saya butuh 5 orang yang berusia agak tua sedikit. Oh enggak ada yang maju ya, ini perlu ditunjuk lah ini. Saya butuh yang agak tua sedikit, yang agak senior. Ada yang mau maju? AI baju putih, baju merah boleh kalau mau maju. Ada lagi yang mau maju? Oh mau pipis. Ayo ada lagi? Masih 2 orang? Kurang berdua. Kurang 1 lagi lah, kurang 1 lagi yang usia. Koko mau mewakili. Oh. Boleh lah, oke. Jadi 3 orang ya. Karena 5 orangnya nggak mau maju, jadi di korting jadi 3, di diskon jadi 3. Oke. Usianya beda kan ya? Beda. Nggak terlalu jauh. Bedanya berapa? 50 tahun bedanya. Paling muda. Oke. Saya memberikan kertas ya untuk ya boleh duduk, boleh. Duduk di sini maksudnya. Duduk sini. Oke. Tes case ya. Ada 3 orang. Jangan berdekatan, agak menjauh dikit. Ya, itu ya. Ini bolpennya. Oke. 3 orang ini saya minta menuliskan hanya 2 apa 3 kalimat pandangan tentang freedom. Dua sampai 3 kalimat saja, nggak usah 1 paragraf ya. 1 paragraf sampai selesai, sampai malam nggak selesai itu ya. 2 sampai 3 kalimat ditulis. Nggak boleh nyontek ya, tolong ya, di gereja. 2 sampai 3 kalimat, ya 4 boleh lah ya, cincai lah kalau 4 lah ya. Tentang kebebasan, apa pandangan kalian tentang kebebasan? Dua 3 kalimat itu bukan kalimat yang panjang ya. Ada titiknya, tolong ya. Jangan sambung menjambung menjadi satu paragraf. Iya Pak, ini 2 sampai 3 kalimat tapi 1 paragraf. Apa pandangan Anda tentang kebebasan?
Tenang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Cuman contoh. Sudah? Wes, luar biasa. Sudah? Wih, filosofis. Wah, ngeri, Rek. Oke, dimulai dari Koko terlebih dahulu. Mic-nya. Sudah, nyala nggak? Kalau saya kebebasan yang terbatas karena konteks kita sebagai orang Kristen pasti ada batasannya. Oke, siap. Sebelahnya. Dari situ ya, jangan idem. Saya tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Kalau saya, kebebasan itu kondisi tidak terikat. Jadi orang bisa melakukan apapun tanpa batasan. Jadi nggak ada yang bebas di dunia ini. Oke. Ya, menurut saya kebebasan ialah hak segala bangsa. Tidak dibawa tekanan dan bisa melakukan apapun sesuai keinginan. Ya, oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Udah, thank you. Hadiahnya nanti bisa minta tolong pengajar Juli ya. Ya, di sini kita melihat ada perbedaan enggak? Ya, ada perbedaan enggak ya? Tadi yang ditulis oleh, lupa namanya siapa kok? Untoro ya? Suntoro. Yang ditulis oleh Kusuntoro adalah kebebasan yang terbatas. Yang ditulis oleh Nathan sama kebebasan adalah hak setiap bangsa itu? Stephen. Itu sama, tapi berbeda dengan Kusuntoro. Iya kan? Bukan cuma sekedar berbeda tapi kontradiksi kan. Yang satu bilang kebebasan yang terbatas, yang satu kebebasan yang tanpa batas. Saya tidak mau membahas tentang kebebasannya ya, itu karena tema sendiri gitu ya. Tapi di sini kita bisa belajar apa sih? Dari 3 orang yang berbeda, beda usia, ya Kusuntoro sama Nathan maksudnya, kalau Nathan sama siapa? Alex, Stephen ya kurang lebih lah ya, yang satu 90, satu 20 gitu umurnya ya. Kurang lebih lah ya. Tapi 3 orang yang berbeda dalam satu waktu yang sama, dalam satu tempat yang sama, membahas satu tema, kira-kira hasilnya berbeda enggak? Berbeda kan? Bahkan bukan cuma sekedar berbeda, tapi berkontradiksi. Itu dalam satu tempat yang sama, dalam waktu yang sama. Apa jadinya kalau Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu yang lama 1500 tahun, orangnya berbeda, latar belakangnya berbeda, tempatnya juga berbeda, waktunya juga berbeda, tapi menulis satu tujuan yang sama. Maka itu tidak. Kesimpulan yang bisa kita percaya adalah Alkitab memang berasal dari Allah. Kalau itu dari manusia, sama seperti tadi kan, Kusuntoro dengan Nathan sama Stephen kan, ada yang berkontradiksi. Tapi kalau Alkitab kita tidak mungkin berkontradiksi karena dia berasal dari Allah. Dan kesatuan fokus perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2a. Jadi cara kita membaca Alkitab adalah ketika kita membaca Alkitab, ingat satu tujuan Alkitab adalah Kristus. Dari cara pandang Alkitab kita membaca Alkitab, kita cara pandangnya bukan berarti harus harafiah, tetapi mengacu kepada Kristus. Misalnya, kalau kita membaca Imamat pasal yang ke-11, itu ada bicara mengenai halal dan haram. Apakah orang Kristen masih dilarang makan makanan yang haram? Kenapa? Selain karena babi dan udang itu enak. Kenapa kok kita tidak mematuhi Imamat 11? Karena Imamat 11 itu harus dipahami dari kacamata Kristus. Imamat 11 sampai Imamat 15 itu persiapan orang Israel sebelum mereka masuk ke Imamat 16. Itu adalah hari raya pendamaian, the day of atonement, Yom Kippur. Orangnya orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita tahu Kristus sudah menebus kita kan. Kristus sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Maka Imamat 11 sampai Imamat 15 sudah tidak berlaku lagi. Sama seperti Imamat 16,
kita tidak perlu merayakan hari raya pendamaiannya orang Israel, maka imamat 11 sampai imamat 15 kita pun juga tidak perlu melakukannya lagi. Yes, berarti lapjong, seafood, bisa makan, puji Tuhan. Bukan begitu ya, tapi cara pandang kita melihat perjanjian lama, kita melihatnya dari kacamata Kristus. Dan yang terakhir itu adalah konfirmasi sejarah. Bukti Alkitab bisa dipercaya adalah konfirmasi sejarah. Sejarah mengajar kita bahwa paling tidak Josephus itu mengonfirmasi bahwa Yesus itu adalah bisa dipercaya dan ada orangnya beneran. Bukan fiksi. Yesus mati di atas kayu salib, Josephus seorang Yahudi itu juga menulis seperti itu. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang utama di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Berarti Josephus seorang sejarawan Yahudi yang bukan Kristen itu mengkonfirmasi bahwa Injil, bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Itu yang bisa kita pelajari. Nah, apa isi Alkitab dapat dipercaya? Kita agak cepat sedikit gitu ya, waktunya sudah terlalu ini ya. Apa isi Alkitab dapat dipercaya? Kita punya Alkitab kita, ada, coba dilihat, dibuka Alkitabnya. Alkitab apa Alkitab? Terserah. Kita pasti tahu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu namanya Alkitab kita itu ada kanonisasi. Apa pula istilahnya itu ya? Kanonisasi dari kata kanon artinya tongkat pengukur atau standar atau norma. Dan itu artinya daftar kitab-kitab standar yang dihormati sebagai bagian dari firman Allah yang diilhami Allah dan mengajar kepercayaan Kristen Ortodoks. Berarti dari awal, untuk sekedar informasi, orang Kristen pada waktu awal tidak punya Alkitab sekomplit sekita. Jadi Alkitab zaman dulu, kalau bahasa Yunaninya kececer gitu ya. Jadi jemaatnya Filipi, jemaatnya Roma, mereka tidak punya Alkitab bendelan seperti kita. Atau apalagi punya Alkitab, tidak mungkin punya itu ya. Jadi mereka itu punya Alkitab, punya kitab-kitab itu menyebar gitu ya. Surat ini dibacakan di kota ini gitu ya, dan sebagainya. Jadi punya Alkitabnya itu kececeran, tidak bendelan seperti sekarang. Nah, itu dibendel tujuannya buat apa? Kita agak cepat sedikit ya. Kita Protestan ada 39 kitab PL, 27 kitab PB. Kita pasti tahu semua ya. Itu ya, kita akan cepat. Kenapa alasan pentingnya dari kanonisasi? Alasannya adalah pertama sebagai dasar pengajaran iman Kristen. Supaya kita bisa tahu apa yang dipercaya oleh Paulus, apa yang dipercaya oleh Yesaya, apa yang dipercaya oleh Ayub tentang Allah. Makanya perlu dikanonisasi supaya kita bisa tahu. Jangan sampai kita percaya kepada apa yang tidak diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Dan yang kedua, penguji ajaran yang benar dan sesat. Zaman dulu itu ajaran sesat itu berbagai macam muncul pada waktu itu. Makanya orang Kristen yang punya Alkitabnya kececeran, tercecer, itu kan tidak tahu mana yang harus dipercaya, mana yang benar, mana yang salah. Makanya gereja mula-mula pada waktu itu memutuskan untuk mengkanonisasi Alkitab. Gitu kan ya. Alkitab perlu dikanonisasi. Dan sekarang apa relevansinya sekarang ya? Saya tidak akan menjelaskan ini karena terlalu panjang ya, karena waktunya sudah mepet. Oh ini, karena Alkitab kita sudah lengkap, pertanyaannya kalau kita misalnya kita membaca di dalam sebuah surat kabar atau media, ditemukan kitab tertentu dan itu diyakini ada nuansa rohaninya. Apakah kita menerima kitab tersebut ke dalam Alkitab kita? Selain tidak, alasannya karena Alkitabnya nanti kepanjangan gitu ya. Tetapi karena sebenarnya ada berbagai macam masalah ketika kita menemukan satu kitab baru gitu ya, itu tidak mungkin dimasukkan ke dalam Alkitab. Kenapa? Karena yang pertama adalah apakah Alkitab itu ditulis oleh penulis yang diwahyukan Allah? Kita tidak bisa verifikasi. Misalnya si A yang ditemukan ternyata menulis kitab ini ditemukan tahun 2026. Kok bisa tahu itu diwahyukan oleh Allah? Dan yang kedua, apakah kitab tersebut berisi ajaran sesuai dengan PL dan PB? Harus sesuai dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau tidak, tetot. 3, apakah kitab tersebut diakui oleh orang Kristen mula-mula?
Kalau enggak juga tetot. Yang keempat, apakah kitab tersebut ditulis dekat dengan peristiwa Yesus? Jelas tak mungkin, ditemukannya aja 2026 gitu kan ya. Jelas tak mungkin jauh dengan peristiwa Yesus dan itu tidak bisa dipercaya. Dan yang terakhir, kenapa baru ditemukan sekarang? Kenapa enggak ditemukan tahun 100, tahun 200 atau sebelumnya? Kenapa baru tahun 2026? Dan yang terakhir itu ya, apa sih relevansi kanonisasi? Kalau kita sudah punya Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apa relevansinya? Pertama, jangan menambahi firman Tuhan. Sudah dikanonisasi, sudah cukup, tidak perlu ditambahi. Yang sudah ada aja belum tentu dibaca, apalagi ditambahi, gitu kan? Siapa di sini yang sudah membaca PLPB dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, luar biasa ya. Kejadian sampai Wahyu ya, bukan Kejadian dan Wahyu. Beda ya. Kalau Kejadian dan Wahyu, semua orang yang masih, dan lagi membacanya Kejadian 1 sampai habis, Wahyu 1 sampai 22. Jangan, sudah baca, sudah Pak, judulnya tok, Kejadian, Wahyu. Jangan ya, Kejadian sampai Wahyu. Nah, yang baca Kejadian sampai Wahyu aja sudah sedikit. Apalagi kalau ditambahi. Makanya kita tidak percaya dengan orang yang mengaku diri nabi kah gitu kan ya. Terus berbicara Tuhan berkata lah. Terus kita mendengar misalnya ada orang traveling ke surga, traveling ke neraka, enggak ngajak-ngajak lagi gitu kan ya. Kita enggak percaya, kenapa? Karena itu semua menambahi firman Tuhan. Firman Tuhan sudah cukup, tidak ada yang perlu ditambahi. Dan yang terakhir adalah, dari tadi terakhir kenapa enggak selesai ya. Yang kedua adalah pelajari Alkitab dengan bertanggung jawab. Kalau Alkitab sudah dikanonisasi, jangan cuman yuk percaya, terus gak dibaca, gak dipelajari. Itu ya. Makanya bersyukur kalau di GKK Arjuno ada grow class, ada pembinaan selama berapa bulan? Yang ini Maret sama April ya, nanti Juni ada lagi ya, ada Juni lagi. Nah kalau ada pembinaan diikuti gitu ya, kita belajar firman Tuhan. Kalau mau lebih dalam lagi bisa nonton YouTube, tapi tolong channelnya yang bertanggung jawab ya, jangan yang channel orang yang suka traveling ke surga ke neraka ya, tolong ya. Jadi pelajari Alkitab dengan bertanggung jawab, cek YouTube-nya, YouTube yang benar-benar ya, yang bertanggung jawab gitu kan ya. Terus ya bertumbuhlah di dalam iman. Ada komsel ya, ada komsel juga, jadi sama-sama boleh berbagi, boleh sharing di dalam komunitas sel di mana Bapak Ibu tergabung di dalamnya. Oke, thank you. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus buat penginjil Denny. Oke, terima kasih penginjil Denny untuk pemaparannya. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat tangan dan nanti akan dibantu untuk diberikan mikrofon. Apakah ada? Oke, silakan kepada Celica. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pemahaman ngantuk maaf. Terima kasih untuk penyampaiannya atas kebenaran firman Tuhan. Pak, ada satu hal yang sebetulnya juga agak sedikit curious begitu ya. Kita percaya bahwa ini Allah yang mengilhamkan, firman ada ilham Allah gitu ya. Apa yang disampaikan adalah kebenarannya Allah dan karena Allah itu adalah benar. Tapi ada, kalau kita melihat pada tipikal penulisan setiap kitab di dalam PLPB itu kan ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Misalnya ketika dimulai dengan Tuhan berfirman gitu ya, atau ada kata Yesus di sana, atau ada kata Tuhan di sana, Allah di sana begitu. Tapi ada pula kitab-kitab yang kemudian seolah-olah itu adalah betul-betul hanya berbicara pada masalah penulis, ya seperti misalnya Kidung Agung begitu ya, yang sampai hari ini, saya kalau kita mau cari relevansinya, gitu, itu mungkin buat yang tadinya berbicara ini adalah firman Allah, gitu, terus kemudian Tuhan berfirman apa gitu. Tapi dalam Kidung Agung kan betul-betul hanya cerita bagaimana Salomo menceritakan itu gitu. Mungkin bahasa kias gitu, tapi untuk bisa
diterima secara langsung sebagai sebuah firman begitu, itu kan membutuhkan proses untuk bisa memahaminya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa yakin sih pasti yakin ya karena dia ada di dalam kanon sudah tadi. Tetapi ketika mencoba memahami itu sebetulnya harus bagaimana begitu, bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang kalau kita lihat tipikal Kidung Agung memang berbeda sendiri gitu secara style. Itu aja Pak. Makasih Pak. Oke. Dikumpulkan dulu Pak satu-satu? Langsung satu-satu ya. Oke, thank you pertanyaannya. Namanya siapa? Siapa? Lisa. Lisa. Oke, thank you Lisa. Ya, sebenarnya kalau untuk memahami itu mungkin perlu satu seminar lagi ya, mungkin besok ditambah lagi Juli. Enggak ya. Paling tidak kalau saya bisa memberikan sedikit ringkasan caranya adalah pertama kita baca kitab itu terlebih dahulu. Pasti ya, kalau kita mau memahami pasti dibaca. Tapi kita membaca kitab Kidung Agung pasti membacanya dengan garuk-garuk kepala itu kan, apalagi yang anak-anak muda gitu kan ya, bingung apa niki anak buah dada, buah apa gitu kan ya. Pasti akan berpikir berpikir keras. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencari buku-buku pemahaman Alkitab. Itu yang bisa membantu kita. Karena ketika kita baca jujur ya hamba Tuhan sekalipun kalau menggali Alkitab kadang-kadang juga ada menemukan kesulitan dan itu yang perlunya kita ada buku pemahaman Alkitab, buku tafsiran Alkitab. Kalau ada Kidung Agung kita baca buku tafsirannya, kita sambil baca buku tafsiran, baca Alkitabnya juga. Jadi sambil membandingkan. Seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memahami ternyata apa sih yang Tuhan mau di dalam kitab Kidung Agung. Nah itu kalau buku tafsiran mungkin nggak usah yang berat-berat ya, Matthew Henry mungkin bisa di Momentum atau mungkin yang Handbook to the Bible juga bisa, yang versi ringkas. Atau setahu saya Alkitab edisi studi punyanya LAI juga membantu kita. Nggak tahu kalau ada yang pernah pakai Alkitab edisi studi nggak? LAI punya. Ada yang pernah pakai? Belum ya? Ya mungkin itu salah satu yang bisa membantu. Alkitab edisi studi punyanya LAI. Setahu saya di online shop masih ada ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Thank you. Oke, terima kasih penginjil Denny. Selanjutnya ada lagi dari ruangan ini yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke slide dulu ya. Ini mengenai tentang Alkitab kita yang kita sebagai orang Protestan pegang gitu ya. Itu kan ada perbedaan gitu dengan Alkitab yang dipegang oleh saudara-saudari kita di Katolik. Nah itu kenapa bisa beda kayak gitu, Bu Cantau? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya sudah mempersiapkannya, bisa terus. Ya, saya lupa slide berapa ini ya. Oh ini, ada beberapa buku ya, sebelumnya saya mau rekomendasi buku, tadi apa yang sudah saya sampaikan bisa dibeli bukunya, bukan beli di saya ya, tapi beli di toko buku. Itu ada Reinventing Jesus, buku-buku apologetika ya. Kemudian ada Ketika Alkitab Dipertanyakan sama I'm Glad You Asked. Nanti slide PowerPoint bisa diminta di bagian belakang. Terus dokumen perjanjian baru, jawaban ini juga buku apologetika dan terakhir buku studi Alkitab perjanjian baru ya. Dari kabar baik menjadi kitab-kitab Injil. Gitu ya. Nah untuk apokrifa, Deuterokanonika, ini saya sudah mencantumkan semua kemungkinan pertanyaan, jadi saya tinggal, oh ya ini, tadi kan saya menyebut ya, bahasa Ibrani itu susahnya setengah mati kalau disalin. Nah ini salah satu contohnya. Ini agak menyimpang sedikit ya. Bisa kelihatan bahasa Ibraninya seperti itu. Jadi antara A itu garis gitu ya, bawahnya itu semua ini huruf vokal. Terus kalau yang E itu 2 titik, yang satu titik, tuh bayangkan tuh, 1 titik sama 2 titik. Itu penyalinannya gimana? Kalau salah nyalin, ribet kan jadinya. Apalagi ini yang OU, 3, kalau kurang 1 bahaya. Nah itu makanya penyalin Alkitab bahasa Ibrani itu tidak mungkin 100%, karena nyalin kayak begini aja susahnya setengah mati. Apalagi kita disuruh nyalin, ya pasti langsung enggak mau nyalin gitu kan ya. Oke, kita langsung sekarang masuk ke bagian apokrifa. Apokrifa, Deuterokanonika. Teman-teman kita dari Katolik itu
Alkitabnya di antara PL dan PB itu ada di tengah-tengah ya. Namanya Deuterokanonika. Kalau versinya Katolik itu disebut Deutero. Kenapa Deutero? Namanya Deutero itu berarti apa? Kedua. Kalau proto, pertama. Kalau protokanonika itu sama seperti kita, PL dan PB. Kalau Deuterokanonika berarti khusus punyanya Katolik. Kalau orang Protestan menyebutnya sebagai apokrifa. Itu ya. Artinya kitab-kitab yang rahasia atau tersembunyi. Nah, isinya adalah Tobit, Yudit. Siapa di sini yang bawa Alkitab yang versi Katolik? Pertanyaannya salah ya. Apakah di sini ada yang membawa Alkitab fisik gitu? Enggak ada ya. Ada, tapi itu kan enggak ada. Kalau Alkitabnya punyanya Katolik itu di tengah-tengah itu ada Tob, Yud itu ya. Nah, itu Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk, dan sebagainya. Itu ya. Dan istilah ini dicetuskan oleh seorang namanya Sixtus dari Siena untuk membedakan 9 kitab ini dari proto-kanonika. Proto artinya pertama, jadi PLPB kita. Kalau Deutero itu yang punyanya Katolik. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit tentang konteks sejarahnya Deuterokanonika untuk kita bisa menyimpulkan kita perlu enggak. Tadi spesialnya mana kok hilang? Oh ini ya. Deuterokanonika itu ceritanya begini, antara PL dengan PB tidak ada nyawanya. Enggak ada habis. PL dan PB itu terbentang jauh sekali. Nah, Deuterokanonika itu ada di tengah-tengahnya. Ya sama seperti kitabnya kan juga ada di tengah-tengah antara PL dan PB. Jadi pada waktu itu orang Israel setelah mereka dijajah oleh Babel, mereka dijajah oleh Yunani. Dan Yunani pada waktu itu pemerintahannya Yunani itu memaksa orang Israel supaya meniru kebudayaan Yunani. Bahkan seorang yang bernama Antiochus Epiphanes, penguasanya Yunani pada waktu itu, sengaja bikin patung dirinya itu di bait Allahnya orang Yahudi. Bisa bayangkan? Itu orang Yahudi pada waktu itu ngamuknya kayak apa gitu kan ya. Dan bukan cuma sekedar itu. Antiochus Epiphanes itu sampai membakar babi, mempersembahkan babi sebagai korban bakaran di bait Allah. Dan kita tahu orang Israel paling doyan, oh enggak ya, babi itu dianggap haram bagi orang Yahudi. Antiochus Epiphanes mempersembahkan babi yang dianggap haram oleh orang Yahudi, sengaja dibakar, dipersembahkan sebagai korban bakaran di bait Allah. Kalau kita jadi orang Yahudi pada waktu itu ngamuk enggak? Pasti marah kan? Nah, marahnya itu muncullah para pahlawan-pahlawan iman. Salah satunya adalah Yudas Makabeus. Dan itu dicatat di dalam salah satu kitab Deuterokanonika. Nah, bagaimana kita Protestan memandang kitab Deuterokanonika? Cepat saja ya. Yang pertama adalah kita menerima kitab ini bukan sebagai firman Allah. Pengakuan iman Belgia, salah satu pengakuan iman Reform di pasal yang ke-6 itu mengatakan semua kitab ini boleh dibaca dan dijadikan pelajaran oleh gereja sejauh sesuai dengan kitab-kitab kanonik. Tapi tulisan-tulisan itu sama sekali tidak punya kuasa dan otoritas. Jadi sikap Protestan adalah kita menghargai kitab ini sebagai kitab, bukan kitab suci, hanya menghargai sebagai kitab di dalam sejarah. Dan itu sangat penting bagi kita. Itu ya. Kita menghargai kitab Deuterokanonika. Kenapa kita menghargai kitab Deuterokanonika? Kalau tidak ada kitab ini, kita bisa bayangkan enggak? Perjanjian baru, kita baca kitab Injil, ada golongan Farisi, Saduki. Pernah baca? Di dalam perjanjian lama ada enggak Farisi, Saduki? Bolak-balik Kejadian sampai Maliaki enggak ada. Kenapa kok bisa tiba-tiba muncul Farisi, Saduki? Adanya di dalam kitab sejarah Deuterokanonika. Kalau kita tidak membaca ini, kita tidak tahu dari mana munculnya Farisi dan Saduki. Itu simpelnya. Tapi kenapa kita menolak? Kenapa kita menolak Deuterokanonika itu sebagai firman Allah? Paling tidak kita bisa melihat alasannya ada 5. Waktu penulisan kitab ini itu 200 tahun setelah
penulisan kitab Maleakhi lebih dari 200 tahun dan itu agak diragukan otoritasnya gitu ya. Dan yang kedua adalah kitab ini, kitab Deuterokanonika tidak ada di dalam kitabnya orang Israel sendiri. Karena dalam Konsili Jamnia tahun 90 Masehi itu tidak ada penggolongan atau pemasukan kitab-kitab Deuterokanonika ini di dalam kanonnya Perjanjian Lama. Tapi saya tahu orang Katolik sudah memberikan sanggahan terhadap konsep ini. Dia bilang Konsili Jamnia itu bukan konsili resmi dari orang Israel. Nah, tapi masalahnya kalau kita ngecek Alkitab orang Ibrani sampai sekarang, saya sudah mencantumkan itu ya di cabat.org. Coba cek di situ, Alkitabnya orang Ibrani tidak memunculkan semua kitab Deuterokanonika. Itu membuktikan bahwa dari orang Yahudi sendiri, kitab ini tidak diakui kredibilitasnya. Dan yang kedua, otoritas penulisnya juga dipertanyakan. Yang ketiga, otoritas kitabnya tidak diakui Yesus. Kemudian yang keempat adalah ajaran dan moralitas yang bermasalah. Misalnya kalau kita melihat di dalam 2 Makabe 12 ayat 45, di situ ada ajaran untuk doa untuk orang mati. Makanya Gereja Katolik percaya ada doa untuk orang mati diambil dari kitab Deuterokanonika. Ini ya. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh, gitu ya. Ada korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Dan itu bertentangan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang terakhir, pencatatan sejarah yang bermasalah. Di dalam Yudit 1 ayat 7, itu dikatakan Nebukadnezar raja orang-orang Asyur. Ini bertentangan dengan data Alkitab dalam Daniel 1 ayat 1. Nebukadnezar itu rajanya Babel, bukan rajanya Asyur. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Deuterokanonika tidak kita akui sebagai firman Tuhan. Data sejarahnya aja salah. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Deuterokanonika itu adalah firman Tuhan? Mungkin jawaban saya sepanjang itu, bukan sesingkat itu. Terima kasih. Contoh Denny, berarti memang ada hal-hal prinsipal yang nggak bisa diterima begitu ya. Terakhir, kalau tadi semuanya diseleksi berdasarkan kanon, pertanyaannya siapa sih pihak yang berotoritas mengkanonisasi Alkitab itu pada waktu itu? Sehingga kita orang Kristen pada saat ini pegang yang sekarang ini gitu. Siapa pihak itu? Yang berotoritas adalah gereja mula-mula pada waktu itu. Tidak ada yang berotoritas dalam arti pemimpin gereja tertentu, tidak. Mereka hanya, jadi prinsip Protestan adalah gereja mula-mula pada waktu itu sudah bisa mengenali tulisan-tulisan mana yang diakui sebagai firman Allah. Gereja hanya memberikan legitimasi, bukan gereja yang mensahkan. Oh, Matius masuk kanon, Yudas masuk kanon, Wahyu masuk kanon, tidak. Gereja tidak mensahkan kitab apapun di dalam kanonisasi. Gereja hanya memberikan legitimasi. Sebelumnya gereja mula-mula sudah memutuskan sendiri. Ini firman Tuhan, ini bukan. Ini firman Tuhan, ini bukan. Gitu ya. Jadi bukan gereja yang menentukan, tetapi gereja hanya memberikan legitimasi, pengesahan. Tapi sebelumnya gereja mula-mula pada waktu itu orang Kristen awal mula-mula yang tersebar di berbagai macam kota itu sudah memberikan bukti gitu ya. Ini firman Tuhan, ini bukan. Gereja hanya, istilahnya gereja cuma ngetok palu doang gitu aja sih. Terakhir nih contoh, siapa yang menyatukan Alkitab sampai 66 kitab ini? Tuhan. Kenapa bisa sampai 66 ini? Siapa yang menyatukan jadi ini dari kejadian sampai di konsili Kartage itu sudah kalau yang menyatukan saya belum ada info, tapi paling tidak semua kanonisasi perjanjian baru sudah komplit pada waktu konsili Kartage tahun 413 kalau nggak salah. Jadi pada waktu 413 Masehi itu kanonisasi perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu sudah ada sampai sekarang. Tapi yang menyatukan ke 39 PLPB saya belum ketemu informasinya. Oke, demikian Bapak Ibu, mari kita berikan sekali lagi aplaus buat Contoh Denny. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Baik, saat ini mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk pembelajaran yang kita langsungkan pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali belajar dan mendalami apa itu Alkitab,
kami juga bersyukur untuk penginjil Denny yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memakai beliau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, biarlah melalui kelas yang kami ikuti ini, kami senantiasa bertumbuh. Kami meyakini betul bahwa Alkitab kami bukan hanya sekedar tulisan manusia, tetapi sungguh-sungguh firman Allah yang berotoritas, yang punya kuasa mengubah kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami menjadikan firman Tuhan menjadi dasar, menjadi kebenaran yang terus kami pegang sebagai standar tertinggi untuk kami menentukan setiap keputusan apapun di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin negara ini kiranya Tuhan yang menolong, memberikan hikmat bijaksana dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk diterapkan di masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh orang-orang Kristen di negara ini, kiranya hidup kami boleh menjadi kesaksian tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup bagi setiap manusia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.